Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38 yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala, kemudian berkata, yang mensyarahkan kitab ini berkata, wal hasilu, kesimpulannya adalah anna suhbatas sufiyati, bahwa bersahabat, berteman dengan ulama-ulama sufi, berteman dengan para ulama, hiya adalah allati yahsulu biha kamalul intifa, pertemanan yang menghasilkan dengan pertemanan itu kamalul intifa, sempurnanya kemanfaatan. Jadi kalau kita berteman dengan para ulama, maka pertemanan kita adalah pertemanan yang sempurna, mengambil kemanfaatan. Mengapa demikian? Karena ulama adalah menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan, sehingga kita akan mendapatkan nasihat, kita akan mendapatkan hati yang tenang, kita akan mendapatkan semangat untuk ibadah kepada Allah, dan kita akan terlindung dari keburukan-keburukan, berusaha menjauhi keburukan karena sering dinasihati oleh para ulama kalau teman kita adalah para ulama. Lissahibi kamalul intifa, lissahibi untuk teman, lissahibi untuk temannya, li'annahum karena mereka para ulama dikhususkan min haqaiqit tauhidi, dari hakikat tauhid, wal ma'rifati dan kemakrifatan, bi khosoiso dengan kekhususan lam yusahimhum yang tidak diperoleh hum mereka, fiha di dalamnya, ghairuhum selain mereka, yang orang lain itu tidak mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh para ulama. Jadi para ulama itu memiliki khosois. Khosois itu keistimewaan, atau dengan kata lain ma'unah. Ma'unah itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh. Jadi keistimewaan itu akan menular kepada jamaahnya, kepada orang yang bergaul kepadanya, itu akan menular. Wasiryanu dzalika minas sahibi ilal mashubi, aliran yang demikian itu, maksudnya mengalir, yang demikian itu mengalir kemanfaatan yang demikian itu, minas sahibi dari sahabat, ilal mashubi kepada yang disahabati, huwa adalah ghayatul amali, puncaknya cita-cita, wal matlubi dan keinginan. Jadi menularnya kebaikan-kebaikan dari para ulama adalah ghayatul amal, puncaknya cita-cita. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan nasihat-nasihat, kita mendapatkan ketenangan batin. Itu adalah puncaknya cita-cita dan keinginan. Jadi kalau kita berteman dengan para ulama tidak akan rugi. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Faqad qila, dan maka sungguh dikatakan, man tahaqqaqa, barang siapa yang tahaqqaqa telah mencapai hakikat, derajat hakikat, bihalatin pada satu derajat tertentu, lam yakhlu maka tidak sunyi, hadiruhu orang-orang yang menghadirinya,
orang-orang yang hadir pada ulama tersebut minha dari keutamaan. Jadi orang tersebut pasti mendapatkan keutamaan. Orang-orang yang hadir di kumpulan orang-orang soleh akan mendapatkan keutamaan dari kesolehan orang tersebut. Jadi orang-orang yang soleh akan memberikan kemanfaatan dan keutamaan kepada orang-orang yang hadir. Faman jalasa, maka barang siapa yang duduk ala dukanil atori, di toko al-atori, di toko tukang minyak wangi, lam yafqad raihatat thayyibata, maka tidak sunyi daripada bau yang wangi. Jadi dia akan mendapatkan bau yang wangi jika duduknya di tempat tukang minyak wangi. Jadi kalau kita bergaul bersama tukang minyak wangi, kita akan diolesi minyak wangi sehingga kita mendapatkan minyak wangi meskipun kita tidak beli. Dan kalaupun tidak diolesi, kita akan menghirup wangi-wangian. Beda kalau kita duduknya di tukang pandai besi, maka kita akan mendapatkan percikan api. Atau kalau kita tidak terperciki api pun, kita akan rugi, yaitu mendapatkan bau yang tidak enak. Nah, bergaul dengan orang-orang soleh adalah keutamaan. Maka hendaklah kita bergaulnya dengan orang-orang soleh atau orang-orang baik. Hadza fil huduri, ini adalah ketika hadir, wal mujalasati, dan duduk-duduk saja. Jadi kita hadir di tempat orang soleh ada keutamaannya. Kita duduk-duduk saja mendengarkan majelis taklim ada keutamaan tersendiri. Fama dhannuka fis suhbati wal mu'anasati, bagaimana pendapatmu? Maka apa dugaanmu? Bagaimana pendapatmu jika kamu berteman dan bercengkrama dengan orang soleh? Sehari-hari bergaulnya dengan orang soleh, sehari-hari akrabnya dengan orang soleh, pasti keutamaannya lebih besar lagi. Jadi kita duduk dengan orang soleh suatu saat itu ada keutamaan. Apalagi kita berteman, berarti sehari-hari bersama dengan orang soleh, keutamaannya akan lebih besar lagi. Qala, berkata Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, Sayyid Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, Madza asna'u bil kimyai, apa yang aku lakukan dengan kimia? Wallahi, demi Allah, laqad sahabatu aqwaman yab'uru ahaduhum ala syajaratil yabisati. Sungguh demi Allah, saya berteman dengan satu kaum yang kaum itu orang-orang soleh, yang salah seorang di antara mereka ada yang berjalan melewati suatu pohon al-yabisati, yang kering, yang gak ada daunnya, kering sama sekali. Fayushiru ilaiha, lalu orang itu menunjuk pohon tersebut. Fatusmiru rummanan lil waqti, maka seketika itu juga, pada waktu itu juga pohon itu berbuah delima yang banyak. Jadi ada pohon yang kering, tua, tidak berdaun, sangat kering, lalu ditunjuk oleh orang soleh, lalu pohon tersebut berbuah delima yang seketika itu juga. Faman sohaba mislaha ula'ir rijali madza yasna'u bil kimyai, barang siapa yang berteman dengan orang-orang seperti ini, apa yang terbuat dari kimia. Kimia itu maksudnya percampuran zat. Pencampuran zat akan menyebabkan zat tersebut berubah. Nah, kita bercampur dengan orang soleh, kita akan berubah menjadi soleh. Wa qala aidon, dan Abul Abbas Al-Mursi berkata lagi,
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Wallahi, demi Allah, masarul auliya'u, tidaklah para aulia, masarul auliya wal abdalu, tidaklah para waliullah dan wali-wali abdal berjalan, min qafin ila qafin, dari satu gunung ke gunung lain, illa, kecuali, liyal wahidan, untuk menemui satu orang, mislana, dari golongan kami, seperti kami. Fa idza laquhu, dan ketika mereka sudah menemuinya, kana yuhnihim, maka mereka akan mengkayakan orang tersebut. Kana yuhnihim, maka mereka akan membuatnya kaya. Wa qala aidon, dan Abul Abbas Al-Mursi berkata lagi, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, al-waliyu, wali, idza arada, jika menghendaki kaya, aghna, maka akan memberikan kekayaan. Jadi orang yang didoakan wali kaya, maka akan kaya. Jadi kita berkumpul dengan orang-orang soleh, terutama dengan para waliullah, maka akan menguntungkan dunia dan akhirat. Wa qala aidon, dan berkata lagi, radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati, semoga Allah meridhai beliau. Wallahi, demi Allah, ma baini wa bainar rajuli, tidaklah antara aku dan antara seseorang, antara orang laki, illa, kecuali anzura, saya melihat, ilaihi, kepadanya, nazrotan, satu kali lihatan saja, wa qad agnaituhu, dan saya sudah mengkayakannya. Jadi orang yang waliullah itu bisa dengan satu kali melihat seseorang, meskipun tidak kenal, bisa mendoakan sehingga menjadi orang kaya. Intaha mukhlison, selesai sudah, mukhlison, secara ringkas cerita ini. Wa idza alimta, dan jika kamu telah mengetahui, zalika, yang demikian itu, ta'lamu, maka kamu tahu, anna qaulan nazimi, bahwa perkataan nazim yang menazamkan kitab ini, man kana ahlul, perkataan nazim yang berbunyi, man kana ahlul bitolati wa tasahulin fid dini lil ihtirazi. Jadi harus menjaga, jangan sampai bergaul dengan ahli kebatilan, ahli meremehkan urusan agama, harus benar-benar kita jaga. Amman laisa kadzalika, bukan orang yang tidak seperti itu, maksudnya orang-orang soleh. Fa innahu laisa suhbatuhu bimanhiyin anha, berteman dengan orang-orang soleh itu tidaklah dicegah, bahkan diperintah oleh agama. Jadi yang dimaksud dengan nazom di sini adalah, maksudnya adalah kita menghindar dari berteman dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk itu ya secara lahir buruk, nggak usah secara zohir buruk, nggak usah kita lihat hatinya, karena kita nggak tahu hati orang itu, tapi kita lihat lahirnya. Oh, dia jarang sholat, nah berarti orang buruk. Nggak usah orang buruk itu bisa dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari, sering meninggalkan sholat, menyepelekan sholat, malas ngaji. Nah, orang-orang yang seperti itu jangan dijadikan sahabat, jangan dijadikan teman, cukup kenal saja. Tapi kalau orang tersebut orang soleh, ciri orang soleh itu, oh sholat 5 waktunya rajin, udah insya Allah dia soleh. Begitu, nggak usah terlalu teliti di dalam
di dalam menilai seseorang. Menilai orang lain jangan terlalu teliti. Menilai diri sendiri seteliti mungkin, sedetail mungkin. Nah itu insya Allah kita akan selamat. Ada orang kelihatannya baik, udah kita nilai. Sehari-harinya baik, udah kita nilai dia orang baik. Boleh ditemenin. Ada orang yang kerjaannya buruk, berangkatnya malam, pulangnya subuh. Nah itu jangan ditemenin. Menjual harga diri jangan ditemenin, karena ketika kita berteman dengan orang buruk, maka sifat-sifat itu akan melekat, ikut melekat kepada kita sedikit demi sedikit tanpa terasa. Kesimpulannya, berteman dengan orang yang buruk itu harus kita jauhi. Berteman dengan orang baik itulah yang kita lakukan. Kalau lingkungannya buruk, ya udah nggak usah berteman, sendiri saja. Nah itu lebih baik. Bersendiri lebih baik daripada temannya buruk. Berteman baik itu adalah keharusan. Bal hiya matlubatun, bahkan itu diperintah. Jadi berteman dengan orang baik itu diperintah oleh agama. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.